Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, hafizakumullah jami'an, semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita kitab Nashihud Diniyah. Dalam kitabnya beliau Al-Imam Al-Haddad mengatakan wa minal mustahabbi al-muta'akkadi ihya ma bainal isya'aini. Termasuk perkara yang sangat disunnahkan, sunnah muakkad hukumnya adalah menghidupkan waktu yang ada di antara dua isya. Menghidupkan waktu di antara dua isya itu, menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya itu seperti orang yang sedang menggali atau mengambil harta karun. Dikatakan al-kunuz kulal kunuz li ihya ma bainal isya ini. Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus beliau mengatakan harta simpanan, harta karun itu adalah harta yang ada pada waktu yang ada di antara maghrib dan isya. Itu adalah waktu yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan dikatakan dalam suatu hadis, man shalla ba'dal maghribi sitta raka'atin la yufassala bainahunna bi kalamin udinna lahu ibadata itsnatai asyrata sanatan. Barang siapa yang melaksanakan sholat maghrib, melaksanakan sholat sunnah setelah maghrib 6 rakaat, la yufassala bainahunna bi kalamin, dan ia tidak mengucapkan, tidak berbicara sesuatu, tidak ngobrol, udinna lahu ibadata itsnatai asyara sanatan, maka akan Allah berikan dia kompensasi seperti orang yang melaksanakan ibadah 12 tahun. Bayangkan, hanya dengan 6 rakaat yang kita laksanakan ba'dal maghrib itu sebanding dengan orang yang melaksanakan 12 tahun ibadah. Ini tentu suatu anugerah besar yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu usianya pendek-pendek 60 sampai 70 tahun. Tapi dia bisa beramal ratusan bahkan hingga ribuan tahun. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan menghidupkan waktu yang ada di antara salat maghrib dan salat isya. Al-Imam Al-Habib Abdullah Asyatiri juga beliau mewasiatkan seyogyanya bagi seorang itu untuk tidak meninggalkan 4 perkara ketika setelah melaksanakan sholat maghrib. Yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, berzikir kepada Allah. Yang ketiga, melaksanakan sholat. Dan yang keempat adalah majlis ta'lim, belajar, mengaji tentang ilmu-ilmu agama. Karenanya jaga sholat sunnah atau yang dikenal dengan sholatul awabin. Sholat sunnah awabin yang dilaksanakan di antara maghrib dan isya. Pernah suatu ketika Ahmad bin Abi Al-Hawari beliau bertanya kepada gurunya, mana yang lebih utama wahai Syekh, sholat ba'dal maghrib antara isya itu menghidupkan itu atau melaksanakan puasa? Maka gurunya itu menjawab, lebih kalau bisa dilakukan kedua-duanya maka laksanakan kedua-duanya, ya puasa ya sholat menghidupkan malam di antara maghrib dan isya. Saya tidak bisa kalau kedua-duanya dilakukan, karena kalau sudah seandainya saya berbuka, otomatis waktu bainal isya'aini ini maghrib dan isya otomatis agak mundur. Kalau begitu gak usah puasa, hidupkan saja malam, hidupkan saja melaksanakan sholat di antara bainal isya'aini ini. Cukup dengan itu lebih utama daripada melaksanakan puasa. Ini saking utamanya. Bahkan dijumpai dalam hadis riwayat yang lain, man shalla sitta rakaat ba'dal maghribi qabla ayatakallama ghufira lahu biha khamsina sanah. Barang siapa melaksanakan 6 rakaat salat setelah maghrib, maka Allah akan ampuni dirinya itu 50 tahun. 50 tahun kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, besar sekali keutamaan anugerah yang Allah limpahkan kepada hambanya, umatnya Nabi Muhammad di waktu bainal isya'ain ini. Jangan sampai kita ketinggalan dengan fadilah ini. Ingin mengejar ketertinggalan kita, maka lakukan 6 rakaat setelah salat maghrib. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.